Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi guys bersama Automantul Channel ya. Oke guys, di hadapan teman-teman sekarang sudah berada sebuah alat untuk memasak, yaitu rice cooker yang mereknya Cosmos ya teman-teman. Nah, rice cooker ini kenapa kita bahas? Nah, untuk saat ini rice cooker ini mengalami masalah teman-teman. Ya, untuk masalahnya apa? Nah, jadi mungkin para ibu-ibu nih terutama sekali, nah, para teman-teman yang mungkin yang ngekos kali ya, yang sering masak dengan menggunakan rice cooker sendiri di rumah atau di kos, pernah mengalami masalah itu ketika memasak nasinya itu untuk dalam jangka waktu mungkin belum sampai 1 hari atau lebih kurang 1 hari udah basah, terus menimbulkan bau tidak sedap, aroma tidak sedap, dan kalau dibiarin sampai 2 hari atau 3 hari nasi tersebut menjadi basi. Nah, mungkin para teman-teman atau para ibu-ibu pernah mengalami hal tersebut. Nah, untuk itu, kenapa ya kok saya masak nih tiba-tiba udah baru 1 hari baru masak aja udah nasinya udah bau nggak sedap, udah kayak nasi basi terus berair. Nah, kenapa ya kok bisa gitu? Nah, ternyata teman-teman, masalahnya itu ialah terdapat pada rice cooker atau Magicom di rumah kita. Nah, kenapa ya? Ada apa dengan rice cookernya? Nah, oke, kita akan coba bahas bagaimana solusi untuk mengatasinya ya teman-teman. Nah, apa penyebabnya? Kenapa rice cooker tersebut tidak bisa memasak atau memanaskan dengan sempurna? Oke. Sekarang kita coba buka ya teman-teman. Nah, ini sampel. Jadi di sini di rice cooker ini ketika kita nyalain dia ada yang namanya untuk memasak dan memanaskan ya. Jadi ketika kita setelah memasak sini dia akan berpindah, nanti ketika setelah masak akan berubah menjadi memanaskan. Nah, ketika memanaskan harusnya suhu di dalam sini ini itu sempurna memanaskannya ya. Jadi tidak ada sedikit pun uap air yang naik ke atas dan turun lagi ke bawah. Nah, kenapa nasi kita menjadi bau atau berair kembali atau bisa menjadi basi? Karena di permukaan di atas ini itu timbul uap air kembali dari bawah naik ke atas, sehingga ketika kondisi dingin air tadi akan turun lagi ke bawah. Nah, ini akan nanti basah teman-teman ya. Nah, sampai membasahi nasi kita yang berada di dalam cooker tadi. Nah, ketika ini ditutup dalam kondisi panas yang tidak sempurna, maka itulah yang menyebabkan nasi menjadi basah atau menjadi basi ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba kupas bagaimana solusinya dan di mana letak permasalahannya. Baik, kita lakukan saja pembongkaran teman-teman ya. Oke. Ini gampang bukanya teman-teman, tinggal congkel aja. Jadi yang di sini tidak ada pakai baut ya. Maaf. Nah, sudah terbuka. Oke. Nah, jadi teman-teman, oke, kita perhatikan bersama. Ini kita amankan dulu. Di sini ini ada elemen. Nah, kita lihat bersama. Di sini ada elemen, ada kabel yang berasal dari bawah
ya, arus dari bawah. Nah, elemen ini fungsinya buat apa? Jadi fungsi elemen di atas ini, kumparan ini, fungsinya ialah tadi untuk memanaskan suhu di dalam ruangan rice cooker ini. Jadi kalau elemen ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis pemanasan terhadap di ruangan ini juga tidak berfungsi dengan baik. Otomatis ya, kalau ini tidak berfungsi, pastinya akan menimbulkan air atau uap di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah timbul air atau uap, ketika sudah tidak panas lagi, dia akan turun ke bawah sehingga itu membasahi nasi yang sudah kita masak tadinya. Nah, jadi kenapa nih? Berarti otomatis kalau dia menimbulkan uap, ini tidak berfungsi. Penyebabnya ada dua, bisa ininya rusak atau ada jalur kabelnya yang bermasalah. Oke, biasanya pada rice cooker tersebut sering terjadi masalah yang menyebabkan elemen ini tidak berfungsi, teman-teman. Rata-rata dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya temukan, itu masalahnya berasal dari kabel yang di sini, teman-teman. Nah, kabel yang dari sini ke sini itu ada yang putus sehingga menyebabkan elemen ini tidak berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Nah, untuk membuktikannya, kita akan coba buktikan secara langsung. Kita akan cek apakah ini kasusnya sama, kabelnya yang putus atau elemen yang rusak. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, pertama kita buka dulu bagian yang sebelah sini. Ini peralatannya obengnya teman-teman ya. Obeng plus sama obeng negatif. Nah, kita akan lihat, coba teman-teman ya, kita perhatikan bersama jalur kabelnya ini. Ini sekarang ada pembalutnya, dibaluti oleh selang. Kita lihat apakah ini ada yang putus atau tidak. Perhatikan. Nah, ternyata teman-teman, apa yang saya bicarakan dan apa yang saya sampaikan benar. Untuk kasus ini juga sama teman-teman, masalahnya ini dia, salah satu kabelnya putus. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, jadi dia sebenarnya itu ada dua kabel yang terhubung. Saya akan coba perlihatkan kabel yang satu lagi, sambungan yang putus di bagian sininya. Nah, ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Bentar ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini sambungannya ke sini. Nah, jadi kenapa elemen pemanas ini tidak berfungsi? Ya, wajar aja teman-teman. Kabelnya salah satu dari kabel ini putus, sehingga ya harusnya tidak masuk elemen ini. Jadi untuk elemen ini tidak rusak ya teman-teman ya. Masalahnya cuman berada di kabelnya yang putus. Jadi solusinya gimana? Ya gampang banget, tinggal kita sambung aja teman-teman. Oke, kita sambung aja. Dan ini kita kupas dulu menggunakan tang.
terserah teman-teman gimana caranya, yang penting dia tersambung kembali. Lakukan dengan cara yang aman dan kuat. Nah, jangan lupa setelah ini dihubungkan kembali kabelnya, kita harus memberikan keamanan biar nanti emak kita atau istri kita atau adik kita, siapapun yang menggunakan rice cooker itu aman, tidak mengalami masalah, itu masalah terkena sentrum atau apa ya teman-teman ya. Jadi utamakan keselamatan. Nah, jadi buat para ibu-ibu, kalau mengalami masalah ketika masak nih, rice cookernya ada masalah seperti ini, ibu-ibu jangan ini lagi ibu-ibu ya, jangan bingung dan jangan buru-buru untuk mengganti rice cookernya. Panggil aja bapak dulu, biar suruh bapak dulu bongkar ya bu ya, biar bapaknya bisa lihat. Nah, kalau udah seperti ini, mana tahu kasusnya sama, tapi rata-rata kasus yang saya temui itu kebanyakan putusnya di kabel ini ya bu. Kenapa bisa putus kabel ini? Karena kadang kita buka ini kan main ini bu terus. Nah, jadi karena keseringan ini ketarik buka tutup, akhirnya ya salah satu kabel bisa putus, sehingga menyebabkan rice cooker tidak berfungsi dengan baik lagi. Nah, itu dia. Jadi nanti mungkin kalau bapak ibu, om, tante, adik mempunyai masalah seperti ini, jangan bingung. Dan jangan bimbang, dan jangan buru-buru untuk mengganti rice cooker dengan yang baru ya, karena kita bisa lakukan ini sendiri, kita bisa lakukan pengecekan sendiri dulu, gampang kok, dan tidak mengeluarkan biaya, gratis. Nah, kita coba balut dengan isolasi atau lakban ya, agar aman, jadi tidak menimbulkan arus bocor keluar ketika nanti ibu-ibu masak, jadi aman. Oke, kita balik kembali. Safety, kita lapisi sekali lagi ya teman-teman ya, agar aman insyaallah. Jadi nanti ketika digunakan sama ibu, sama istri, adik, sekiranya aman, tidak ada mengeluarkan arus lagi atau arus bocor keluar, karena ini sangat berbahaya ya. Kalau dibiarkan kabelnya bocor, otomatis nanti akan menimbulkan daya sentruman ya, bisa membahayakan keluarga kita. Oke, insya Allah sudah aman. Kita masukin kembali, kita rapiin lagi ya, ibu, bapak-bapak, om, tante. Oke, jadi nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai masalah sama seperti ini, kalau masak hasilnya cepat bau, cepat basah atau basi, coba segera lakukan pengecekan pada rice cookernya. Nah, bongkar di bagian atas ini, cek apakah ada masalah antara elemen di atas dengan kabelnya.
sudah selesai, tinggal kita pasang lagi aja nanti. Oke. Nah, sudah rapi kembali. Insya Allah rice cooker ini akan berfungsi dengan baik kembali. Nah, oke, mungkin cukup sekian informasi tutorial dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama pribadi saya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.